Kemudian lagi, di bawah dari nomor batch ada namanya tanggal produksi. Nah, tanggal produksi menunjukkan bahwa kapan dari pestisida itu diproduksi. Dan di bawahnya lagi ada tulisan tanggal kadaluarsa. Ini menunjukkan kapan pestisida itu tidak layak lagi untuk digunakan. Sebagai contoh, nah saya membeli, ini kemasannya bagus tidak? Bagus? Masih bening tidak? Tapi apa yang terjadi? Ternyata sudah kadaluarsa. Kemudian lagi, terkadang ada pestisida yang petunjuk cara pakainya itu mesti dibuka. Nah, ini ada tidak petunjuk cara pakai? Tidak ada. Maka petunjuk cara pakai itu mesti dibuka. Dan terkadang kita jarang mengetahui. Nah, sebagai contoh, ini ini mereknya. Coba silakan tolong Anda ke sini tuh bantu saya buka. Berdua. Ya, sebut masing-masing. Ya, silakan dibuka. Nah, jadi terkadang ada pestisida, yang yang informasinya itu mesti kita buka dulu labelnya karena ditaruh di dalam label. Di dalam label, petunjuk di dalam label. Jadi kita mesti buka dulu dan ini yang jarang banget petani ketahui. Jadi percaya tidak percaya untuk pertemuan kita hari ini saya modalnya 90.000. Iya, pemodal. PPL diserahkan pemodal supaya memintarakan petaninya. Jadi makanya itu, kalau saya intinya prinsipnya apapun ulun bakal kasihkan selama itu bermanfaat buat pian semuanya. Jadi perbedaan antara regen yang ini dengan yang di situ jawabannya ada di baliknya. Jadi kenapa saya pengen menjelaskan ke pian-pian semua? Karena takutnya nanti ada yang tidak tahu informasi ini jadi salah beli. Nah, duduk sini sebentar. Duduk sini dulu. Nah, sekarang coba lihat, tolong dibaca. Nah, ini petunjuk penggunaan, ya tidak? Di sini ada tulisan penggerek batang, ya tidak? Penggerek batang, kemudian apa lagi? Yan, mikrofon satunya, Yan. Yang pertama, ini tulisannya. Yang pertama, di sini sasarannya apa? Penggerak batang. Penggerek batang, di bawahnya? Orong-orong. Di bawahnya? Goreng coklat. Di bawahnya? Lalat bibit. Oke. Yang ini, yang di sini sasaran apa? Hama trik. Kemudian bawahnya? Kutu daun. Di bawahnya? Hama trik. Di bawahnya lagi? Kutu daun. Di bawahnya? Perusak daun. Di bawahnya? Rayap tanah. Kemudian bawahnya? Penggerak polong. Kemudian sebelahnya dosis formulasi. Nah, dosis formulasi. Yang ini dosis formulasi berapa? Untuk penggerek batang berapa? 18,75 sampai 25 mili per kilogram benih. Yang ini hama trips berapa? 1 sampai 2 mili per liter. Nah, inilah perbedaannya. Yang ini dosisnya 1 sampai 2 mili per liter. Yang ini dosisnya 18,75 per sampai 25 mili per kilogram benih. Nah, ada tambahan tulisan benih. Maka ini untuk benih, buat merendam benih. Kenapa jadi ini digunakan untuk perendaman benih? Supaya semut, kaki seribu, ya ada. Kemudian lagi suruk dan lain sebagainya kada memakan benihnya. Nah, sama kayak kita perendaman benih biasa. Kan ada kan yang ikut praktek persemaian, siapa? Jadi kita pahami gitu kan, yang ngarannya benih itu yang masih bungkusan, kayak kita tuh salah menyambat yang masih bungkusan itu bibit. Itu harusnya benih. Yang bibit itu yang sudah tumbuh. Nah, jadi ini yang jarang kita pahami, bahwa ternyata aturan pakai itu dalam ada pestisida tertentu yang aturan pakainya tuh di dalam label. Jadi kalau Anda menemukan pestisida yang di dalamnya, yang di labelnya tidak ada anjuran pakai, berarti anjuran pakai ada di dalam.
mesti dibuka dulu. Jadi saat ini setelah Anda sekolah hari ini itu jangan sampai salah beli. Jangan sampai tertukar salah. Jadi kalau misalnya Anda ke toko nukaregan jorongin nang habang. Bahurop nang biru adalah kadada mending pindah. Kan toko tuh mohon maaf lah, toko tuh banyak juga yang kada tahu. Dan mohon maaf toko tuh banyak juga yang betakun ka ulun. Ini tuh kayak apa cara penggunaannya, ini rekomendasinya seperti apa, ini seperti apa, ulun kayak apa merekomendasikan petani. Banyak yang tanya, termasuk yang seperti ini. Kalau toko pun kada tahu kalau ternyata dua macam ini beda. Makanya dikasih ke pian semprotakan ke suruk, semprotakan ke penggerik batang. Nah jadi pian-pian semua, bapak-bapak semuanya, mohon setelah ini pahami ya ilmu ini, ya terapkan ke pian-pian semua. Ini bukan ilmu teori lah, ini bukan teori. Karena apa yang sudah apa yang Anda dapati hari ini sudah ulun kerjakan, sudah ulun alami. Ulun 2023 ulun menemui langsung di toko besar loh. Di toko besar saya mau beli regen dikasih kadaluarsa. Saya bilang tuker behurup, dihurupinya yang baik. Berarti kan dasar sengaja. Kan begitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah pernah ulun alami di sini itu tak alami pian juga. Makanya pian di sini luangkan waktu 1,5 jam aja tiap minggu. Nah kemudian yang terakhir ada juga namanya formulasi. Ini penting banget. Terkadang ada juga pestisida yang memiliki formulasi berbeda. Di mana ada yang merek sama tapi bentuk berbeda. Ada yang bentuk bubuk, ada yang bentuk cair. Ada contohnya Winder. Ya kada? Nah kan itu beda juga. Berarti ulun beli yang mana? Kan begitu. Nah bila pian pengen campur-mencampur, campur sana, campur sini, campur sari, maka silahkan beli yang bubuk. Minyak, logika minyak bertamu sama banyu. Apa yang terjadi? Sebetulnya yang namanya pestisida berformulasi EC itu kan sudah ada bahan untuk mencampurkan minyak tersebut dengan air. Cuman terkadang ketika bertambah konsentrasinya menyebabkan kemampuan dia untuk tercampur dengan air jadi menurun. Nah karena penurunan kemampuan dari penyatuan air dan juga minyak tersebut mengakibatkan pestisidanya bergumpal atau pestisidanya mengapung yang timbul. Maka ketika mengapung berarti di atas atau di bawah? Di bawahnya apa? Berarti yang Anda semprotakan? Nah, jahamannya semprot aku bang, tembak aku bang. Ayo, tuh jadi hati-hati ya. Jadi ada juga memang produsen yang sudah menyediakan kok pestisida dengan 2 formula, dengan 2 bentuk. Makanya saya biasanya merekomendasikan kalau 2 jenis pestisida, 2 jenis formula pestisida atau 2 bentuk pestisida, kalau untuk tanaman padi silakan beli yang cairan. Nah kalau untuk hortikultura silakan beli yang bubuk. Kenapa? Karena ulun yakin pian pasti hendak bercampur. Jadi bapak-bapak semuanya, dengan Anda memahami tentang petunjuk penggunaan pestisida di sini bakal menghindari pian dari resiko kerugian. Apa kerugiannya? Pertama, salah beli. Ini harganya 40.000 atau 45.000. Ruginya berapa? Bukan 40-45, tapi rugi Anda 45 plus lahan Anda yang kena hama. Betul tidak? Harusnya Anda dengan beli 45.000 di sini bisa mengendalikan hama di lahan Anda. Tapi ketika salah beli, rugi 45, lahan Anda akan terkendalikan. Misalnya Anda mau mengendalikan penggerik batang. Penggerik batangnya kada mati, rusak misalnya 10 borongan. Berapa kerugian? Itu baru lahan. Apalagi kerugian? 50.000. Geser apa? Urut. Nah, jadi dengan memahami ilmu ini, ulun berharap pian-pian semua di sini terhindar dari kerugian supaya jangan salah. Ulun bilang seperti ini karena ulun pernah mengalami. Ya, ulun pernah mengalami. Ulun kehendak pian yang mengalami. Ulun pernah kebeli pestisida yang seperti itu. Pian jangan. Bahkan begini, ada namanya antrakol. Ya. Namanya antrakol, sudah kadaluarsa. Pernah kami coba larutkan, kada mau larut. Antrakolnya kada mau larut.
Jadi suatu ketika begitu kan ada antrakol, ada petani saya yang istilahnya ngaduk di Sumanggisan, aduk sampai orangnya beraduk kayak ini. Nah, kada mau juga. Ternyata dicek, ternyata antrakolnya sudah kadaluarsa. Maka kalau misalnya dia tidak larut, berarti antrakolnya di atas atau di bawah? Di atas, itu yang samprot apa? Nah, makanya beigel-igel lagi samprot bang. Nah, gitu. Bapak-bapak semuanya, jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Sekian materi dari saya. Jika memang ada pertanyaan, yuk silahkan kita tanya jawab. Jadi materi hari ini 1 jam materi saya tentang pestisida di sini. Silahkan kita buka 30 menit untuk tanya jawab. Jadi cabai kena kuning. Nah, jadi kuning itu banyak penyebab. Maka kalau kuning, ulun mesti bawa barangnya dulu. Nah, pertama kuning, kurang banyu, kuning. Kelebihan banyu, kuning. Kurang makan, kuning. Ya enggak? Anda makan 1 piring, enak tidak? Makanan enak, makan 3 piring. Kuning nggak ada orangnya? Kuning. Jadi jangan kira lo kita kebanyakan ngasih makan itu tuh bagus. Enggak, kuning. Nah, ya 4 sudah. Kemudian kuning ke selanjutnya. Kuning bisa jadi karena kena penyakit. Bisa juga kuning. Contohnya apa? Nih warnanya. Nah, karena penyakit. Kemudian yang ke-6. Kuning juga bisa jadi karena kena hama. Hama yang membawa virus. Apa virusnya? Gemini. Nah, virus Gemini itu kan ada kutu kebul, kutu yang putih-putih. Nah, itu biasanya menyuntik, ya, menyedot sesuatu dari jaringan-jaringan tanaman yang kena. Nah, sambil dia menyedot, dia kemudian menularkan virus Gemini tersebut. Jadinya menyuntik kena Gemini, pindah ke sini kuning. Pindah ke sini kuning, pindah ke sini kuning. Sama kayak tarung. Jadi kalau ada tanaman sejenis, namanya tanaman sejenis. Kayak tarung, tomat, kemudian lombok, tuh tanaman sejenis. Nah, itu rawan kena kuning akibat Gemini. Kemudian kayak kacang, tuh rawan juga kuning akibat Gemini. Kemudian pepaya ada juga. Nah, lalu pengobatannya kendalikan virus Gemininya. Kemudian untuk pupuknya itu silakan pupuk dengan magnesium sulfat, ultradap ditambahkan dengan asam amino 3 macam. Rutin semprotkan 3-4 hari sekali. Sampai 21 hari. Makanya kan waktu kita pertemuan Yan, kan Hadri, Yayan kan di sana 21 hari sembuh. Jadi ada 6 kemungkinan penyebab tanaman itu kena kuning. Kita mengacu dulu ke hukum Arab. Sebelum orang diberikan hukuman mati, maka mesti dimakani terlebih dahulu. Ya kan? Kayak itu kalau dimakani. Tapi kan berlaku gesan gulma. Jadi kita nyemprot herbisida, herbi ya kan? Berarti untuk gulma. Nah, berarti tujuannya supaya gulmanya mati. Berarti kalau kita pupuk sebelum kita semprot gulma, berarti kita memakani. Baik, kita memakani tanaman kita. Jadi sebaiknya itu tembak herbisida dulu. Setelah beberapa hari baru dipupuk. Kenapa? Karena kalau sebelum Anda tembak herbisida, Anda pupuk dulu, umpan makaninya. Ya nggak ada? Jadi jangan hukum Arab jangan berlaku, kada berlaku. Jangan dipupuk dulu, kan inya pupuk itu kan makanan, ya kada? Pupuk itu kan makanan. Bila kita pupuk dulu sebelum kita semprot makaninya. Kan pupuk itu tujuannya gesan supaya tanaman kita dapat makan. Bila kita nyemprot herbisida, berarti kita ingin mematii gulmanya, matii dulu. Bila sudah mati beberapa hari kemudian hanya dipupuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi pian kalau nanam jagung, misalnya contoh ada populasinya, nih populasi lah, lu kan hendak bungkus. Populasi misalnya Anda nanam 6.000. Ya kan, lubang tanamnya 6.000. Ya kan?
Maka kalau 6.000 berarti kan bijinya berapa? 6.000 juga, tapi yakinlah semuanya tumbuh. Maka bila pian nanam jagung, kan contoh lubang tanahnya berapa tadi? 6.000, maka 600 tanam di potray. Minimal. Gesan apa? Betambel nang kadang tumbuh. Jadi ambil yang di potray pindah ke sana. Itu salah bener, banyak bener yang salah. Kenapa nanam jagung itu kada ada sulaman? Jadi ketika itu betambel, lihat aja kada bakal maksimal yang tambelan. Kalah. Karena jagung tuh seminggu aja selisihnya parai. Masalahnya kita seminggu hanya tahu tumbuh kadanya ya kada. Kan begitu. Maka kalau misalnya pian nanam lubang tanam lah, ini kada berlaku bungkus. Karena kita kada tahu sebungkus itu berapa. Nah, mending lubang tanam. Bila lubang tanamnya 6.000, berarti minimal semai di potray 600. Itu kesalahan fatal, banyak banget orang betani jagung kada pernah memikirkan sulaman. Nah gini, tidak ada satu produsen pun yang berani menjamin 100% tumbuh. Makanya kan ada tulisan kemurniannya berapa? 85 ya kada. Nah logika 85 berarti faktor resikonya berapa? 15. Berarti bila Anda nanam 10.000, berarti yang potensi kada tumbuh berapa? Tengah 2.000. Jadi sebujurnya produsen pun sudah tidak menjamin, tidak ada produsen yang berani menjamin tingkat tumbuhnya 100%. Makanya cari aja dimanapun pasti kada ada, pasti 85 ya kada, 85, 90, bahkan ada yang cuma 80 aja ya kada. Nah kan begitu. Jadi kalau lubang tanam kita ada 10.000, berarti kalau cuma 80, berarti berapa? Faktor risiko berapa? 20. Ya kan 20% dari 10.000 berapa? 2.000. Berarti 2.000 kita semai di potray itu juga minimal. Kenapa? 2.000 di potray belum tentu tumbuh sebertaan. Faktor risiko berapa persen lagi? 20 lagi. Jadi di potray berapa? 2.400. Makanya kan kita nyemai sendiri itu penting.